Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, izinkan saya sedikit untuk melakukan orasi secara virtual kepada teman-teman sekalian. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adilah Citra Anindya, salah satu mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sejak pertengahan bulan Februari hingga saat ini, sudah kurang lebih genap 8 bulan kita bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah yang cukup kompleks bagi negara kita tercinta ini. Pasalnya, masalah-masalah mulai muncul dari berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia yang mengharuskan pemerintah untuk cepat serta tanggap dalam mencari solusi atau paling tidak meminimalisir dampak yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Virus COVID-19 tidak hanya semata-mata membuat kekacauan di Indonesia, namun virus ini juga mampu membuat kekacauan di berbagai penjuru dunia. Lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan perekonomian global tumbuh di angka minus sebesar 3%. Sungguh miris bukan? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terkhusus pada bidang ekspor dan impor? Mari kita bahas. Awal munculnya virus ini adalah dari negeri tirai bambu atau Cina, tepatnya pada kota Wuhan. Namun, virus ini berhasil masuk ke negara kita tercinta, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020. Saat 2 orang warga negara Indonesia ditetapkan terjangkit virus ini usai melakukan kontak dengan warga negara Cina. Mulanya, virus ini sangatlah diremehkan, bahkan sering menjadi bahan lelucon oleh anak-anak sekolahan. Namun, siapa sangka ternyata virus ini benar-benar mengerikan. Tak henti-hentinya mencari mangsa. Tercatat pada tanggal 3 September 2020, tepatnya saat saya membuat video ini, sudah lebih dari 181.000 korban jiwanya. Ini bukanlah angka yang sedikit. Ini tidak bisa diremehkan lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya tidak meremehkan hal ini. Pasalnya, tak hanya 1, 2, atau 3 orang yang telah direnggut nyawanya oleh virus ini. Sudah lebih dari 7.000 orang direnggut nyawanya oleh virus ini. Jadi, jangan jadikan ini sebagai lelucon lagi. Tak hanya di sektor kesehatan, di sektor perekonomian pun ikut terguncang. Ditandai dengan semakin melemahnya perekonomian negara kita. Dan itu semua cukup signifikan. Ternyata ancaman COVID-19 begitu nyata. Tak hanya mengancam jiwa manusia, tetapi dapat memporak-porandakan kondisi sosial ekonomi negara kita. Penurunan drastis pun mulai dirasakan saat diterbitkannya peraturan pelarangan penerbangan sementara terkhusus antara pemerintah Indonesia dari dan ke Cina. Karena hal ini pula, kegiatan ekspor dan impor di Indonesia semakin memburuk. Dan beberapa produk Indonesia yang diekspor ke Cina kian hari kian melemah. Seperti yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, bahwa data ekspor terendah sejak 2016 jatuh pada bulan Mei 2020 dengan angka ekspor senilai 28,95% dengan nilai yang dihasilkan adalah 10,53 miliar US dollar. Karena hal ini,
Pemerintah harus cepat serta tanggap untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Dengan cara pemerintah mengeluarkan 4 kebijakan stimulus non-fiskal. Hal ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih atau dorongan untuk kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Cara yang diambil pemerintah adalah yang pertama dengan cara penyederhanaan, pengurangan larangan, serta pembatasan kegiatan ekspor. Yang kedua adalah penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan kegiatan impor. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan kembali kegiatan ekspor dan impor di Indonesia yang sedang kacau. Dan yang ketiga adalah dengan percepatan proses ekspor dan impor pada reputable trader. Maksud dan tujuannya adalah memberikan insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik. Yang terakhir adalah dengan menciptakan National Logistic Ecosystem, yaitu suatu platform tunggal yang mempunyai slogan yaitu government to government dan business to business. Walaupun pemerintah sudah mengantisipasinya dengan membuat berbagai kebijakan, namun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada baiknya kita ikut andil dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Tidak susah, hanya cukup taat serta konsisten dalam menerapkan physical distancing, serta selalu menggunakan masker. Jika kita sendiri turut andil, maka dapat dipastikan kecepatan penurunan COVID-19 akan terjadi sendirinya. Jika bukan dari kita sendiri lagi, mana mungkin itu bisa terjadi pada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhirinya, saya pernah mendengar suatu pepatah. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Hidup mahasiswa, salam perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.